Bapak Ketua Yayasan Permata Nusantara, Bapak Abdul Makin. Yang saya hormati pimpinan Universitas Wabasullah dan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Saiful Habib, aktivis pemuda Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Bapak Hasan Ma'ruf selaku narasumber kedua. Yang saya hormati Ustadz Didik Santoso selaku narasumber ketiga. Dan yang saya hormati para tamu undangan dan peserta workshop musik patrol ekspresi budaya tahun 2023. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang telah memimpin kita dari jalan yang hak menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada para tamu hadirin semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sajian musik patrol dalam layar. Yang keempat, sambutan sekaligus membuka acara kegiatan workshop pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihah tadi. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dan tamu undangan dipersilakan untuk berdiri. Kegiatan workshop pada pagi hari ini kepada dari pihak Rektorat Unmaha atau perwakilannya disilakan. Untuk sambutan selanjutnya yakni dan membuka acara pada hari ini yaitu dari Bapak Abdul Makin, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat pihak Universitas Wabasullah beserta jajarannya, pimpinan maupun yayasan beserta aktivitas akademika, dan yang kami hormati para narasumber 1, 2, dan 3, para undangan dan para adik-adik mahasiswa serta undangan yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih
atas kehadiran dan supportnya yang telah terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Dan kami selaku penyelenggara dan ketua yayasan, kami ucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Kebudayaan yang telah memfasilitasi demi lancarnya acara kegiatan ini, yaitu Ekspresi Budaya tahun 2023. Perlu diketahui bahwa kami juga melaporkan bahwa kemarin sudah terlaksana kegiatan Ekspresi Budaya tahun 2023 yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Kebudayaan, dan diselenggarakan oleh komunitas atau sanggar seni permata bangsa Nusantara yang telah melaksanakan satu festival kegiatan patron telah selesai diselenggarakan, dan pada pagi hari ini yaitu tinggal workshop musik patron dengan tema melalui festival musik patron kita tingkatkan ekonomi, keamanan, kreativitas menuju pelestarian seni dan budaya di desa. Untuk itu pada pagi hari ini telah hadir ketiga pemateri yang telah berkompeten. Untuk itu di pagi hari ini kami nyatakan bahwa kegiatan workshop musik patrol resmi dibuka. Terima kasih, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi lupa, untuk pembukaan kita baca suratul Fatihah ya, biar lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas YHI Abdullah Masturullah, yang kami hormati pimpinan Sanggar Seni Permata Bangsa Nusantara, dan yang kami hormati para narasumber acara pada hari ini, serta yang kami hormati para hadirin, sahabat-sahabat dari mahasiswa-mahasiswi Unpad Jombang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini 4 November 2023 kita dapat melaksanakan yakni kegiatan workshop musik patron. Salawat dan salam kita haturkan kepada guru besar kita yang selalu kita harapkan syafaatnya, beliau Ibnu Abdillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang saya hormati, senang berjumpa dengan Anda semuanya. Kita bersilaturahmi dan mengupas banyak hal, yakni diantaranya tentang seni tradisional dan budaya di desa. Indonesia memiliki keanekaragaman yang banyak, mulai dari seni tradisional, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2022 mencatatkan terdapat 17.000 budaya
nasional menjadi daya ekonomi, keamanan, kreativitas menuju pelestarian seni dan budaya di desa. Oleh karena itu, nanti kita kupas bersama beliau para narasumber. Yang pertama yakni beliau Bapak Abdul Makin. Beliau merupakan pegiat seni dan ketua dari Sanggar Seni Permata Bangsa Nusantara. Lalu narasumber yang kedua yakni Bapak Hasan Maulud. Beliau pegiat desa. Dan yang ketiga adalah Ustaz bin Ihsan Duso. Beliau merupakan pembina sholawat taman santri dari Kabupaten Nganjuk. Kepada beliau, para narasumber kami persilakan untuk ke depan. Beliau-beliau ini narasumber adalah para pegiat seni, ada yang pegiat desa, lalu ada yang seperti bidangnya. Mudah-mudahan dengan diskusi pada hari ini memberikan banyak ilmu dan pencerahan bagi kita semuanya. Kita tahu bahwa kemarin Sanggar Seni Permata Bangsa Nusantara menyelenggarakan Festival Musik Patrol. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pada hari ini, sebagaimana mestinya, kita bagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama menyampaikan materi dari narasumber. Kita kasih waktu maksimal 10 menit, dan yang sesi kedua adalah tanya jawab. Untuk narasumber pertama yaitu pada beliau Bapak Abdul Makin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, terdengar suaranya ya? Tidak, cukup jelas ya? Ya, terima kasih. Kami sebagai Ketua Permata Bangsa Nusantara Sanggar Seni dan Pegiat Seni, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Entitas Akademika serta adik-adik mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan workshop ekspresi budaya seni musik patrol. Sebelum berbicara mengenai workshop seni dan lainnya, perlu diketahui bahwa kegiatan ini kemarin sudah diselenggarakan Festival Musik Patrol di Desa Kebutuhan. Tinggal ini nanti mengulas sejarah atau transformasi musik patrol yang akan dikupas oleh narasumber. Untuk yang pertama kalinya, kami selaku narasumber sesi pertama, sebelum berbicara ke sampai sejarah dan lain sebagainya, perlu diketahui sebelum berbicara itu mungkin adik-adik atau mas-mas tahu apa sih musik patrol itu. Kami tanya, barangkali ada yang bisa menjawab. Monggo, apa sih musik patrol itu? Hadiahnya nanti menyusul. Monggo adik-adik pun barangkali mic-nya Pak Moderator ada yang mau jawab. Apa musik patrol itu? Enggak tahu? Atau malu? Mas, barangkali? Ya, kami jelaskan sedikit ya. Mungkin musik patrol di era dulu kita nyantai aja ya, karena ini adalah seniman-seniman yang berbicara, jadi kita bebas tapi terarah dan mengenai sasaran. Perlu diketahui musik patrol yang terdahulu adalah musik sebagai yang pertama pengguna untuk kegiatan sahur. Kita tahu mungkin dulu puasa-puasa belum ada suara, belum ada speaker. Para remaja yang ada di musola dan di kampung-kampung itu menggugahnya dengan pentongan dan
mungkin saya masih kecil, seingat saya, yaitu beduk dengan musik patrol atau beduk istilahnya. Itu dulu masih berkembang di masyarakat atau di kampung-kampung. Dan yang kedua, musik patrol itu diadakan pada malam hari, yaitu melalui kegiatan ronda, utamanya jaga malam. Jadi dulu itu namanya sistem keamanan lingkungan. Itu terkenal dengan patrol. Nantinya malam hari pada waktu sepi, para penduduk hidup itu peserta patrol itu keliling menjaga keamanan, keliling dan sambil menabuh kentongan atau menggugah apa yang ada di sekitar itu, entah itu kentongan, beduk, lenek, yang penting berbunyi, tanda-tanda kalau desa sudah terjaga dalam keamanan musik patrol. Sekilas info bahwa itu dilaksanakan masa kecil saya, tapi sebelumnya nanti bisa dioles oleh saudara saya tentang keamanan dan lain sebagainya. Lebih jelasnya nanti di slide lewat laptop dan komputer secara musik patrol. Karena apa? Kalau sekarang yang ada di Jombang, Jombangan, patrol Jombangan, itu paduan atau transformasi dari musik patrol tradisional. Intinya apa? Dari tradisional dikolaborasi dengan musik-musik elektronik seperti organ, gitar, dan lain sebagainya, atau sound system yang kemarin dilaksanakan di desa saya itu dengan sound system yang besar-besaran. Itu juga namanya patrol Jombangan. Itu juga bisa dikembangkan kalau kolaborasinya. Tapi intinya yang dibicarakan pada hari ini yaitu musik patrol tradisional yang sekarang menjamur di daerah Jombang dengan patrol modern, diiringi dengan sound system dan organ serta alat elektronik lainnya. Untuk itu nanti juga diberi kesempatan tanya jawab kepada adik-adik mahasiswa. Barangkali belum jelas apa itu musik patrol dan lain sebagainya, mungkin dari narasumber lainnya. Tujuannya apa? Di sini kami mengulas dari segi ekonomi. Karena dengan menjamurnya musik patrol seperti kemarin, itu otomatis dari peningkatan ekonomi juga meningkat. Dari segi wisata, dari desa lainnya juga mungkin menikmati atau menonton sajian musik patrol daerah desa yang ada di desa. Jadi dari segi ekonomi, dari wisata itu sungguh terpengaruh oleh adanya musik patrol yang perlu dikembangkan. Karena apa? Sudah lama ditinggalkan, atau kami sebagai pegiat seni atau ketua Sanggar Seni Permata Bangsa Nusantara ingin mengembangkan musik patrol sampai meningkatkan wisata maupun ekonomi desa dan lebih berkembang lagi dan tidak punah. Mungkin itu saja yang bisa kami ulas. Nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak pemateri yang lainnya. Dari kami cukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Hakim yang menyampaikan bacaan musik patrol, bahwa musik patrol itu tidak lahir secara ujung-ujung gitu ya, bahwa musik patrol itu lahir dari budaya dan kegiatan masyarakat daerah, semacam adanya mengabdikan sahur, lalu patroli, sampai dari katanya saja, dari istilahnya itu lahir dari patroli ya, dari
dulu fungsinya patrol adalah istilahnya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban atau memperingatkan adanya suatu ancaman. Kemudian kegiatan ini biasanya dilakukan oleh warga atau petugas yang telah ditunjuk atau disepakati dalam menjaga keamanan, dan waktu kegiatannya biasanya malam hari. Kecuali pernah tahu nggak ada kegiatan patrol yang bukan musik ya? Kita ngomong patrol kegiatan. Ada pagi hari, sore hari, siang hari, enggak ya? Biasanya malam hari. Karena apa? Kerawanan sosial, kerawanan keamanan, ancaman itu biasanya yang sulit terdeteksi itu pada malam hari. Next mas. Nah, tujuan patrol atau ronda. Kalau orang dulu bahasanya ronda, bahasa kekinian ini patrol, yaitu menjaga keamanan masyarakat, memberikan peringatan jika terjadi bahaya atau ancaman, mengusir pagebluk, tahu ya, mengusir pagebluk, terus mencari orang hilang, menunjukkan waktu, karena zaman dulu masih jarang orang punya alat penunjuk waktu atau jam ya. Pernah ada yang tahu nggak kegiatan ini? Yang diantara itu maksudnya terkait kalau ada orang hilang misalnya, ini pakai memukul mencari di kebun-kebun, di hutan-hutan atau mungkin tempat-tempat gundul itu orang dulu maksudnya karena berpikir gitu demi apa gitu bahasanya dulu orang dulu gitu, orang Jawa masa lalu. Jadi itu salah satu kegiatannya melakukan patrol itu kalau tidak boleh mungkin sore hari atau malam. Nah, ketika untuk kentongan keamanan ini biasanya ada di pos kapling. Ya, kalau lihat pos kapling pernah ya? Di pos kapling ada bahaya, kentong tanda bahaya itu. Kalau tuk, nah berarti itu apa? Tandanya terang besar ya. Ada rajapati atau pembunuhan. Nah itu biasanya kentongannya hanya 3 kali, dikasih jarak tuk. Berarti ada suatu ancaman atau kejadian pembunuhan. Kemudian ada tuk itu pada monster ya. Jadi mereka harus paham, orang-orang desa itu dulu itu paham kode-kode ini. Kalau ada pembunyi seperti ini apa yang terjadi? Yang saya ingat cuma satu, kalau ada kebakaran. Nah itu masih teringat sampai sekarang. Karena apa? Masih sering terjadi kadang-kadang di desa itu kebakaran, baik itu kebakaran lahan, kebakaran rumah, kandang dan sebagainya. Itu biasanya pukul berkali-kali sebelum ada WA maksudnya gitu. Walaupun ada WA tetap dilakukan karena memang di kampung saya masih ada orang muda. Karena saya tiap 1 bulan sekali kena jadwal jaga. Ini beliau pernah mendampingi saya. Begini karena mau enak jadi teman-teman. Aku waya cukup begini angkos konflik monggo kopi gitu. Biasanya gitu, sampai bakar jagung. Nah ini terkait tanda bahaya yang menjadi salah satu tujuan adanya patrol expert. Nah kemudian kita berlanjut kepada pengertian fungsi patrol. Kalau tadi patrol itu sebuah kegiatannya ya, sebuah kegiatan dalam rangka menjaga keamanan ketertiban. Kemudian sekarang kita beranjak ke musik patrol. Apa sih musik patrol? Menurut pemahaman kami, musik patrol adalah seni bermain musik yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan alat musik tradisional ataupun alat musik modern. Sudah pernah saya bertanyakan Pak Afif tadi, ada yang pernah lihat musik patrol? Ada? Atau belum ada ini? Nah ini nanti kalau belum ada Pak Afif punya tugas untuk ini juga memberikan referensi, karena ini adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan oleh Mas Saiful tadi, salah satu inovasi kekayaan dari 17.000 musik tadi ya. Nah, salah satunya budaya itu adalah patrol, jadi perlu yang kita lestarikan. Oleh karena itu, monggo nanti kita saling sekedar mengetahui apa sih patrol. Next. Nah, pada mulanya alat peringatnya yang digunakan yaitu kentongan. Hanya kentongan saja. Kalau kentongan tahu ya, kentongan itu alat musik dari bambu, bisa juga dari kayu yang berlubang di tengahnya. Kemudian untuk peningkatan datanya biasanya menggunakan tadi monster. Tadi ya, tok itu tadi. Kemudian untuk pengingat waktu biasanya dilakukan dengan berkeliling kampung. Nah, biasanya keliling. Kalau malam hari itu keliling orang-orang. Tidak hanya di pos jaganya, tapi keliling di masing-masing gang. Nah, itu untuk menjaga keamanan
dan juga mengingatkan waktu, misalnya jam 11 dulu jam 11, jam 12, jam 12 seperti itu. Mungkin dengan pukulan itu orang menjadi tahu, aku belum tunggu ya ini. Itu yang perkembangan awal. Kemudian transformasi tradisi. Nah ini mulai ada perubahan ya, yang semula sebagai alat untuk menjaga keamanan dan juga mengingat waktu, kemudian ada transformasi tradisi, ada perubahan, yaitu seiring berjalannya waktu musik patrol di Jawa Timur atau kalau di Jawa Tengah topeng, kalau di kampung saya namanya kotekan. Nah, masing-masing mungkin berbeda di biasanya masing-masing, mengalami perubahan fungsi menjadi sebuah ciri khas kegiatan membangunkan orang sahur di bulan Ramadan. Nah, seperti dibahas makin. Karena apa? Ini mungkin ketika Islam sudah datang ya, karena memang di literasinya tidak tertulis mulai kapan-kapannya. Menurut kita asumsikan ketika Islam sudah menjadi mengangkat di masyarakat menjadi sebuah pilihan agama, yang mana kewajiban kita salah satunya adalah kewajiban berpuasa, maka ada namanya sahur. Nah, sahurnya orang dulu karena kalau nggak punya jam, karena dulu zaman mungkin tahun jam dulu lah, kalau saya nggak hafal tahun ya, itu jamnya mungkin belum ada. Ya, penanda waktu mungkin orang-orang mendengar suara burung. Kalau siang mungkin matahari ya, kalau malam itu suara burung, suara kokok ayam dan sebagainya. Nah, itu makanya ini kreatifnya para santri-santri zaman dulu, saya kira dia mengkolaborasi kegiatan ronda dengan patrol tadi menjadi sebuah alat untuk membangunkan sarana. Dan penggunaan alat musiknya mengalami inovasi yang semula hanya menggunakan alat musik kentongan ditambahkan dengan alat musik kontemporer sehingga iramanya menjadi rancak dan menarikkan. Sering berbagai waktu sudah tidak lagi kentongan untuk saja, tidak lagi kotekan saja, tapi ditambah dengan berbagai alat musik. Kadang juga yang tidak baku, ada sebagai panci, ada sebagai drum, tak peduli kadang-kadang besok itu karena dengan keterbatasan teman-teman santri-santri orang-orang bangunan sawah itu berusaha inovasi, keterbatasan dimaksimalkan. Oleh berencana aspal ya ditutup, oleh beduk ya ditutup beduknya, kadang pinggirannya berebutan beduk situ itu wong ya biasa. Itu berbahan waktu ya, sehingga iramanya menjadi menarik dan diselingi kadang dengan nyanyian. Ya. Nah ini menjadi sebuah informasi bahwasanya tidak hanya sebagai alat untuk menjaga keamanan atau alat untuk mengingatkan waktu, tapi juga sebagai sebuah daya tawar musik yang menarik sehingga orang semangat untuk sahur. Makanya ya kan. Next one. Nah, pada era kekinian musik patrol mengalami perkembangan yang semula sebagai penanda waktu, tahu selanjutnya berkembang lagi menjadi sebuah budaya baru. Ini budaya baru yang sampai sekarang makin, yaitu sebuah budaya di mana musik patrol dipadukan menggunakan alat musik modern. Kalau tadi kan drum, untuk panci, lah. Nah sekarang juga alat musik modern semacam drum band atau organ gitar atau mungkin angklung dan sebagainya, sehingga bisa menjadi sebuah seni pertunjukan. Seni pertunjukan, jadi nggak perlu dia yang juga orang tahu, tapi sudah menjadi seni pertunjukan yang kadang itu bisa untuk mengisi kegiatan-kegiatan peringatan hari besar ataupun kadang hajatan ya. Kadang orang punya hajatan nunanto nanda patrol. Sekarang kan begitu. Nah ini menjadi sebuah transformasi dan akulturasi budaya yang menyatu, yang budaya awalnya adalah dari menjaga keamanan untuk orang-orang kampung, sekarang sudah diadopsi oleh banyak masyarakat, terutama santri yang kan juga orang tahu, sampai kepada orang-orang yang punya hajatan dengan nilai yang ekonomis yang menarik. Biasanya mungkin dilakukan dengan yang lain-lain, mereka mulai atau mencantumkan salah satunya adalah musik patrol, dan bahkan bisa komersil. Ini yang dianggap Pak Maki tadi meningkatkan perekonomian. Karena apa? Ketika itu ada tanggapan, otomatis ada pendapatan, dan ketika ada hajatan pasti ada orang jualan. Akan begini, sehingga menarik minat orang itu hadir dan beli. Artinya ada sirkulasi pertumbuhan perekonomian di wilayah itu.
makanya tidak salah ketika musik patrol bisa meningkatkan perekonomian karena adanya transaksi dari orang jualan, orang beli yang menimbulkan manfaat dan barokah. Minimal di wilayah itu orang menjadi terangkat ekonominya. Itu mungkin secara administrasi dan budaya. Nah, kemudian sekarang tren di Indonesia dengan adanya fenomena tren di kalangan masyarakat, musik patrol menyajikan tawaran baru di mana nilai manfaat lebih terutama meningkatkan perekonomian, maka grup patrol semakin berjamur. Nah, dengan adanya tanggapan tadi, sekarang banyak sekali grup patrol ya. Kalau di Jombang, saya mungkin kurang tahu datanya berapa. Saya belum konfirmasi ke Pak Makin. Kalau dulu memang banyak, saya banyak tahu di Mojokerto dan sebagainya. Cuma data itu Kabupaten Jombang yang masih eksis ya, ini saya memang belum fit ya. Jadi kalau saya ngomong nanti keliru. Tapi yang jelas sudah menyangkut di hampir semua desa itu banyak sekali grup patrol. Karena apa? Dianggap mempunyai daya tawar, menarik dan juga punya nilai ekonomis. Dan juga ini yang ditangkap oleh Pak Makin kemarin dalam menyelenggarakan festival musik patrol dalam rangka melestarikan budaya. Nah ini, jadi patrol sudah menjadi sebuah tren di mana orang semakin tertarik sehingga banyak muncul grup-grup patrol sampai nenek lomba festival. Nah ini ya, jadi yang menjadi sebuah hal yang menarik. Nah selanjutnya ini karena saya juga dibatasi waktu tadi. Sebagai generasi muda kita perlu menjaga tradisi melalui kreativitas dan inovasi kaum muda Mas Saiful tadi yang sesuai dengan norma yang Islami. Nah, ini tanda garis besarnya adalah yang Islami. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan suatu saat ketika patrol ini besar akan apa? Kalau tidak dijaga betul bisa jadi sebagai alat musik saja. Sehingga apa? Tidak. Bukan saya mendiskreditkan alat musik yang lain. Contoh sekarang jalanan, dangdutan dan sebagainya. Awalnya itu suatu hal yang menarik dan mungkin tidak lebih banyak manfaat. Tapi kan seiring berjalan waktu karena kurang dijaga atau seperti apa, banyak kegiatan-kegiatan yang menimbulkan madorot di situ. Misalnya banyak orang judi, banyak misalnya kalau ada pertunjukan akhirnya orang minum, mabuk dan sebagainya. Nah, kita harapkan sebagai generasi muda melalui santri kita tetap menjaga nilai-nilai itu dan norma bagaimana caranya musik patrol itu digemari dan tetap lestari tanpa menimbulkan dampak buruk bagi sosial dan masyarakat, dan syukur-syukur bisa berdampak pada peningkatan perekonomian dan juga peradaban di masa depan, sehingga patrol benar-benar sebuah tawaran dan juga sebagai sarana dalam kita berdakwah untuk menggaungkan siar Ramadan ataupun kegiatan-kegiatan peringatan hari besar, dan juga mungkin bisa diselingi di musik patrol ini mungkin sholawat dan sebagainya, sehingga menarik buat kita semua dan barokah untuk kita semua. Itu mungkin yang bisa coba next mas, biar sekedar di teman-teman di klik. Salah satu yang kemarin saya tahu patrol. Ini bukan orang tahu. Bisa kita sebut ada kentongan, lalu kerudung dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa seni patrol itu sempat viral ya. Seni patrol itu sempat menjadi tren di tahun berapa? Di tahun 2018-2019 sebelum ada corona, bahwa seni patrol itu bahkan hampir setiap kecamatan itu memiliki seni patrolnya. Seringkali bisa kita dengarkan bahkan ketika orang punya hajatan menganggap mengundang seni patrol sebagai bentuk
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya salam gak kompak biasa. Wis ngaku apa panjenengan padha sarapan. Oh dari sarapan. Maaf nanti bahasa saya agak campuran karena saya sudah lama tidak berbahasa Indonesia. Jadi nanti mohon maaf bila segenap mahasiswa ataupun yang ikut workshop pada kesempatan saya ini kurang menangkap bahasa saya, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Wakil, juga Bapak Hasan Makhluk, dan juga Bapak Saiful Khalid, aktivis pemuda NU Jawa. Dan segenap peserta workshop pada kesempatan saya ini yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini kita semua dalam mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan siap walafiat tiada ada usaha apapun. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita semua dari zaman kemerosotan orang menuju zaman para beneran yang anti Islam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya saya berterima kasih sudah diundang oleh Bapak Wakil. Sebenarnya saya mau menerangkan sejarah patrol, tapi semua diulas oleh Mas Hasan Makhluk. Jadi saya cuma menambahkan sedikit aja. Kalau saya membaca sejarah patrol itu apa? Patrol itu sebenarnya awal adanya patrol itu di Jawa Timur, di Jember. Awalnya apa? Patrol. Dan patrol itu rata-rata yang diawali dengan musik tradisional yang namanya kentongan. Awalnya kentongan itu di Jember itu hanya dibunyikan pada waktu petani atau masyarakat Jember itu untuk menakuti buruh. Setelah itu dikembangkan pada waktu masyarakat itu untuk mengamankan di desanya masing-masing. Akhirnya kentongan itu dibuat untuk keliling. Dan akhirnya dengan seni-seni yang ada di masyarakat Jember, kentongan itu bisa dipukul, menimbulkan suara yang bermacam-macam dan menimbulkan nada yang enak didengarkan oleh kuping atau telinga. Dan berkembangnya musik patrol karena masyarakat Jawa Timur rata-rata 90% adalah Muslim. Akhirnya kentongan itu dipukul, dinyanyi sholawatan, dinyanyi apa? Seni-seni yang bernuasakan syair-syairnya, bernuasakan berkembang yang akhirnya dikolaborasi dengan sekarang. Kalau kemarin di desanya Pak Makin, kebetulan saya juga yang menjadi Dewan Juri, dikembangkan dengan alat musik drum band, ada angklungnya juga. Ya itu karena festival di Desa Kumukundu kemarin itu tidak boleh memakai alat elektrik. Dan sebenarnya saya juga tidak lulusan kesenian. Saya itu S1 ekonomi manajemen sebenarnya. Karena saya dari kecil
Setelah Polri, saya terkacau dengan musik religi gabus pada pastikan. Akhirnya saya beralih ke vokal gabus. Habis itu saya lomba kasidah nasi terbana di Jawa Timur, saya juara satu. Dan akhirnya sebelum corona, saya juga pernah dibuat oleh Jombang mewakili Kecamatan Bondo itu festival di Kabupaten Jombang. Saya selaku vokalnya juga juara satu. Habis itu dibuat lagi Bondo, lucu juga. Wong saya tidak pernah bisa nyanyi dangdut, disuruh festival dangdut se-Kabupaten Jombang, dan akhirnya saya final. Tapi lucunya saya tidak bisa ikut final karena KTP saya Kabupaten Nganjuk. Akhirnya saya didis. Akhirnya tidak boleh ikut final pada waktu itu. Nah, akhirnya kenapa saya mengambil tema menggabungkan seni budaya tradisional Jawa dengan seni budaya Islam? Karena saya itu orangnya suka mengkolaborasi seni. Saya suka mengkolaborasi seni. Dan saya juga punya kegiatan yang namanya Gebiar Rebana Triwulan Taman Santri yang anggotanya sekarang 384 lebih. Dan itu kita adakan setiap 3 bulan sekali. Itu berjalan 2 hari 2 malam. Monggo untuk peserta, teman-teman yang ingin membuktikan dengan bisa. Nanti insya Allah pada malam tahun baru kita ada di Manyung, Kecamatan Bagurullah. Kita berada di situ 2 hari 2 malam. Nanti dimulai jam 7 pagi sudah on, selesai habis subuh. Besoknya terusnya lagi jam 7 pagi selesai habis subuh. Dan akhirnya saya punya keinginan untuk mengembangkan seni budaya tradisional Jawa, kita gabungkan dengan seni budaya Islam. Karena apa? Yang lagi keren sekarang ini mau nggak mau yang namanya adalah seni sholawat. Benar? Benar apa betul? Kemarin Habib Hussein juga full. Di Nganjuk Habib Hussein juga full. Akhirnya tren sekarang ini, kalau jenengan-jenengan sami ingin mengembangkan seni budaya Islami digabungkan dengan seni budaya tradisional Jawa, mau dan mau jenengan harus bisa mengembangkan apa yang sekarang lagi ngetren. Makanya apa? Saya punya grup qasidah modern religi orkes. Itu kenapa sebelum corona digoyo-goyokan buat rebutan Perdana Rektor Surabaya dengan IT Rektor. Karena apa? Grup orkes saya itu mempunyai ciri khas. Dalam satu lagu itu saya mengkolaborasikan musiknya itu 3 sampai 4 jenis musik. Kalau pada waktu saya itu pakai versi yang gabusan pada pasir. Kalau masuk lagu, saya nanti masuknya ke qasidah Rebana. Tapi kalau sudah masuk rap, saya pakai gambling koplo. Tapi pada waktu penutupan rap yang kedua, saya gabungkan namanya sekarang yang lagi keren adalah Jaya Nanda Dangdut, atau disebut sekarang kerennya Dangdutnya Indonesia. Makanya untuk pengembangan kemarin saya berbicara dengan Pak Makin mengadakan festival patrol. Kenapa sih patrol yang ada di Jombang tidak dibuatkan Padang? Apalagi kemarin rata-rata grup yang berada di Kemukun di desa Pak Makin, rata-rata patrol digabungkan dengan seni rebana ataupun seni alban. Makanya saya selalu ngobrol dengan Pak Makin. Kenapa tidak dibuatkan wadah patrol seluruh Kabupaten Jombang jadi satu wadah, jadi satu tempat yang akhirnya apa? Kalau sudah kumpul jadi satu, menjadi suatu, bukan dikolaborasikan dengan seni budaya Islami rebana atau al-Bandari, berarti satu-satunya ikon terbesar Jombang patrol dengan seni sholawat al-Bandari atau rebana bisa dikolaborasi menjadi suatu seni yang apik. Dan untuk pengembangan bila mana mengadakan satu festival, ya mau
tidak mau harus mencari pelatih Pak. Mau tidak mau kita harus mempunyai pelatih yang bagus. Karena apa? Setiap saya menjadi dewan juri kemarin di Gedung Seni Geraha Seni Malang yang jadi juri di Surabaya, saya juga jadi dewan juri. Itu ada penilaian yang lain. Ambil kok gak ngabur, kok ditabur, ya. Suara vokalnya harus ada, bagus. Backing vokalnya harus bisa suara satu buah. Itu harus. Kalau nggak ada itu ya berarti hanya menonton aja nggak mungkin jadi juara tuh. Makanya Pak, intinya kalau Jombang ada wadah patrol yang istimewa, jadi satu bisa ramai kayak Taman Santri, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Mau tidak mau. Kegiatan Taman Santri di Nganjuk saya buat contoh, bukan saya pakai. Pedagang kaki lima warung Pak, kuwi mesti izin ning desa, aku perlu kene nggon. Kuwi mau kene nggon komelan. Karena apa? Taman Santri itu satu grup dibatasi 20 orang. Lebih dari 20 orang nggak boleh. Kalau grupnya 384 grup, udah berapa ribu orang? Lah, pesertanya dengan supporternya itu malah lebih banyak supporternya. Lah, padahal di Taman Santri cuma dikasih makan satu hari satu malam cuma sekali habis tampil. Fisik dikasih yosi tampil aja. Jadi jenengan misalnya tampil 2 lagu 10 menit turun dikasih makan, jajan, air minum dimakan. Umpama tampil di jenengan pagi, buyari sore sudah lama. Kalau Jombang bisa patrol jadi kayak itu, saya yakin bisa meningkatkan ekonomi di masyarakat Jombang di sekitar. Dan pembelajaran dari seni patrol digabungkan dengan seni Islami itu harus untuk pembelajaran. Makanya apa? Kolaborasi itu butuh 5 orang seni. Kalau ada orang seni tidak bisa. Makanya apa? Setiap grup itu pasti dicari orang karena dia punya ciri khas. Kalau grup saya namanya itu malah lucu Pak. Malah lucu itu. Grup saya itu namanya Qasidah Modern Kental Mau. Nanti Kental Mau. Itu karena yang menamakan dan ngasih nama bahaya saya tidak ada. Sebenarnya saya itu hanya pencipta lagu religi sing berulang untuk bayaran royalti perdana. Setelah bahaya saya sakit gerak, akhirnya yang mengganti ceramah tausiah itu saya. Makanya apa? Jenengan contoh
dan lagu ini jenengan bisa mengubah syairnya. Saya yakin itu adalah suatu nilai tertinggi di dalam suatu festival. Oh enggak apa-apa. Misalnya senengannya desa kampung ini lagu sing campur sari nagus, lagu sing dulu mau lagu karawitan ora apa-apa. Malah bagus. Wong senang-senang kali sopan dulu itu adalah tembang Jawa tradisi kota. Misalnya sing bae tentang campur sari. Dopo kayu bebu jaring ati kaya ngene wong nanda asmara. Boleh campur sari. Apa teka waktu dhewe Dewa Jawa Tengah. Sama iki ngomong kudu suara apik. Lek jenengan mau mengubah syair yang asli jenengan harus apa? Syair yang asli harus apa? Coba jenengan buka YouTube-nya Qasidah Modern Tutur mau. Itu ada yang kayak kereta malam sambung pakai syair bahasa Indonesia. Lagu dahulu. Dan jenengan lagu campur sari. Duh mamayu tepu jaring ati. Diganti satu. Duh ya Allah kalimu suci. Ganti satu. Kula mudah-mudahan workshop pada kesempatan saya ini bisa bermanfaat pada kita semua. Dan saya doakan mudah-mudahan tujuan Pak Mati ini membuatkan pada patroan di Kota Jombang bisa dikabulkan oleh Allah. Ya, nanti insya Allah saya juga punya rumah di Jombang. Pak Mati nanti kalau butuh bantuan saya, pas saya nganggur maka ada jadwal kenapa di luar kota akan gadget. Karena nanti saya setengah 3 harus sampai batasan Kabupaten Kilangan, saya ceramah di sana. Habis maghrib saya di Kecamatan Patiano. Kemudian sampai saya jam setengah 10 saya pindah di Sumur Pandan, ceramah juga bersama sholawat Habib Hussein Al-Haddad dari Malang. Monggo kalau piyambakan saya nganggur dari Pulau Lampung. Kalau jamin rokok gratis boleh memberikan ya gratis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada teman-teman yang tergosok. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit dari saya bisa dimanfaatkan dan dilaksanakan di masyarakat Panjenengan semua. Dan mudah-mudahan sekali lagi doa saya, mudah-mudahan tujuan Pak Makin yang baik ingin membuatkan wadah seni patrol digabungkan dengan seni Islam di Kota Jombang bisa terlaksana menjadi ikon Kota Jombang yang sangat apik. Allahumma amin. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata beliau sangat mahir ya dalam melantunkan laga-laga Jawa. Beliau memang aktif di bidang ini. Dari paparannya tadi bahwa beliau memaparkan bahwa memang seni patrol itu lahir di Jawa Timur yang awalnya untuk untuk menakut-nakuti burung, lalu berkembang menjadi patrol dan untuk sistem keamanan lingkungan. Oke sahabat-sahabat, untuk selanjutnya sesi yang kedua yaitu tanya jawab ya. Untuk termin pertama kami berikan 3 penanya
dari mana